Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Salam budaya. Semoga kita diberi kesehatan, sehat walafiat. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Segenap tim dosen kewarganegaraan mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf dan lahir batin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini berkaitan dengan geopolitik Indonesia. Kita bahas sedikit-sedikit mengenai wawasan Nusantara. Nah, di sini ada dua kata, wawasan dan Nusantara. Nah, kata wawasan Nusantara, wawasan itu berasal dari wawas. Kalau di bahasa Jawa kita dapat mengartikan sebagai melihat atau memandang dengan penambahan akhir kata an. Kata ini secara harfiah berarti cara penglihatan atau cara tujuan atau cara pandang. Nah, sudah jelas, sini wawasan itu berkaitan dengan cara pandang kita, tinjauan kita terhadap sesuatu. Nah, yang kedua wawasan nasional. Kita sudah mengenal nasional itu berkaitan dengan suatu negara, suatu dimensi yang lebih luas begitu. Nah, wawasan nasional yaitu cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional, serta global. Ada beberapa teori mengenai negara atau kekuasaan. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang diantaranya ada beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik diuraikan sebagai berikut. Nah, sini menurut pemahaman para ahli yaitu Michel Feli abad ke-17 dengan judul bukunya The French. Nah, dikatakan sebuah negara ini itu akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil mengenai dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan. Yang kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim politik adu domba adalah sah. Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Nah, memang menurut Machiavelli ini agak sedikit radikal menurut saya. Nah, selanjutnya menurut Napoleon Bonaparte pada abad ke-18. Perang di masa depan merupakan perang total menurut Napoleon, yaitu perang yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuasaan nasional. Napoleon berpendapat kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi yang didukung oleh sosial budaya berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi suatu bangsa untuk membentuk kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki dan menjajah negara lain.
Selanjutnya menurut Jenderal Clausewitz pada abad ke-18 beliau sempat diusir oleh pasukan Napoleon hingga sampai Rusia, dan akhirnya dia bergabung dengan tentara Kekaisaran Rusia. Dia menulis sebuah buku tentang perang yang berjudul Vom Kriegen atau tentang perang. Nah, menurut dia perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Nah, tentunya buat dia perang sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Selanjutnya menurut Feuerbach dan Hegel pada abad 17, paham beliau memiliki pemahaman materialisme dan teori sintesis Hegel menimbulkan aliran kapitalisme dan komunisme tentunya. Nah, pada waktu itu berkembang paham perdagangan bebas atau yang disebut dengan mercantilism. Nah, menurut mereka ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan seberapa banyak emas yang dimiliki oleh suatu negara. Selanjutnya menurut Lenin, abad ke-19. Hal ini memodifikasi teori yang sebelumnya yaitu Clausewitz, dan teori ini diikuti oleh Mao Zedong, yaitu perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang bahkan pertumpahan darah atau revolusi di negara lain di seluruh dunia adalah sah, yaitu dalam rangka mengkomunikasikan bangsa di dunia. Nah, selanjutnya menurut Lucien Duvivier dan Sidney tahun 1972 dalam bukunya Political, Cultural dan Political Development dinyatakan bahwa kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berakar pada kebudayaan politik bangsa. Kebudayaan politik akan menjadi pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan budaya. Dalam memproyeksikan eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi objek, tetapi ini harus menghayati kondisi subjek psikologi sehingga dapat menempatkan kesadaran dalam kepribadian bangsa. Selanjutnya teori-teori geopolitik yang sebelumnya tadi, yang sesudahnya tadi itu mengenai teori-teori wawasan. Sekarang teori-teori geopolitik. Apa yang disebut dengan geopolitik? Di sini geopolitik yaitu ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi. Nah, ini teori ini banyak dikemukakan oleh para sarjana seperti Frederick Hetzel. Nah, menurut beliau pertumbuhan negara dapat dianalogikan, disamakan atau mirip dengan pertumbuhan organisme makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup
melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, tetapi dapat juga menyusut dan mati. Nah, negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang, makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh. Nah, berarti di sini Frederick dalam teori ruang. Selanjutnya, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidup tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng. Semakin tinggi budaya bangsa, semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi, maka bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam di luar wilayahnya. Nah, itu yang disebut dengan ekspansi. Gitu. Nah, di sini apabila ruang hidup negara atau suatu wilayah sudah tidak mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara, baik secara damai maupun dengan kekerasan atau perang. Nah, ajaran Russell menimbulkan dua aliran, yaitu menitik beratkan kekuasaan darat dan laut. Selanjutnya, menurut Rudolf Zelen, negara sebagai suatu biologi, menurut beliau suatu organisme hidup. Untuk mencapai tujuan negara hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang atau wilayah yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya. Negara merupakan suatu sistem politik atau pemerintahan yang meliputi bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Negara tidak harus bergantung pada suatu pembekalan luar, tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional. Selanjutnya menurut Karl Haushofer, pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hakoichi yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Kessel, yaitu sebagai berikut. Jadi kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, atau yang disebut dengan Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi pembatasan. Geopolitik adalah
landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup wilayah. Selanjutnya menurut Sir Howard Mackinder, nah ini memiliki konsep wawasan benua. Teori ahli geopolitik ini menganut konsep kekuatan. Ia mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, Afrika, dan akhirnya dapat menguasai dunia. Itu pemikiran Sir Howard Mackinder. Menurut Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer, nah konsep wawasan bahari, beliau memiliki pemikiran konsep wawasan bahari. Jadi barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya menguasai dunia. Selanjutnya menurut Michel Serversky, Giulio Dahed, JVC Fuller, nah ini berkaitan dengan konsep wawasan dirgantara. Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang. Selanjutnya menurut Nicholas J. Spiegelman memiliki 7 teori daerah batas. Hal ini dikatakan Rimland, yaitu teori wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara, dan dalam pelaksanaan disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara. Kembali lagi mengenai wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh falsafah Pancasila. Jadi mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dari golongan. Yang selanjutnya yang melatar belakangi wawasan Nusantara itu dari aspek kewilayahan Nusantara. Jadi melihat kewilayahannya. Geografi mutlak diperhitungkan karena memiliki aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Nah, selanjutnya aspek sosial budaya. Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Kita harus menjaga semua itu. Nah, yang selanjutnya aspek historis, tentunya mempertahankan dan menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Nah, di sini ada definisi mengenai wawasan Nusantara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bineka tentunya, dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan perdamaian dunia dalam rangka mencapai tujuan nasional. Ada beberapa konsep wawasan Nusantara, hakikatnya itu keutuhan bangsa dan Nusantara dalam cara pandang yang utuh, menyeluruh,
demi kepentingan nasional. Yang selanjutnya ada asas wawasan Nusantara. Terdiri atas kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan, kerjasama, kejujuran, solidaritas, kesetiaan terhadap ikrar bersama ya, demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana dengan arah wawasan Nusantara? Nah, dengan latar belakang budaya, kondisi geografi dan perkembangan lingkungan strategis, arah pandang wawasan Nusantara yaitu harus memiliki arah pandang ke dalam dan arah pandang keluar. Apa itu arah pandang ke dalam? Nah, jadi bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Nah, perlu ditekankan arah pandang ke dalam itu garis besarnya adalah aspek alamiah dan maupun aspek sosial. Arah pandang keluar, di sini ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dalam melaksanakan ketertiban dunia. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan nasional dalam paradigma nasional dapat dilihat sebagai Pancasila sebagai falsafah, sebagai Undang-Undang Dasar 45. Di sini Pancasila sebagai falsafah, jadi ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 45 di sini sebagai landasan konstitusi negara, jadi berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Itu paradigmanya ya. Selanjutnya wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Nah, ketahanan nasional sebagai konsep nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang terakhir GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Ada beberapa fungsi wawasan Nusantara itu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam menentukan segala kebijakannya, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa tujuan wawasan Nusantara? Ini untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Nasionalisme yang tinggi demi tersapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa pemahamannya dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Apa saja unsur-unsur wawasan Nusantara? Nah, di sini ada 3 unsur wawasan Nusantara dasar.
yaitu wadah, isi, dan tata laku. Apa itu wadah? Nah, di sini diartikan sebagai wadah bagi kehidupan, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Wadah ialah bisa diartikan dengan organisasi kenegaraan, wadah organisasi kenegaraan berwujud suprastruktural, suprastruktur, sementara organisasi dari masyarakat dalam bentuk infrastruktur. Selanjutnya isi. Nah, isi menyangkut dua hal yang esensial, yaitu realisasi aspirasi